kajian tafsir kita juz 30, yaitu kemarin surat Al-Ikhlas. Kita mencoba memahami apa makna ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang ahad, yang maha tunggal. Ahad, Allah maha tunggal dari segi zatnya, yang tidak terbagi dan tidak terdiri dari apapun. Tunggal dari segi zat. Kemudian Allah itu ahad dari segi ciptaannya. Allah maha tunggal, tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Manusia hanya membuat, sedangkan Allah adalah pencipta. Artinya membuat dari segala sesuatu, dari tidak ada menjadi ada dan tanpa bahan. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah ahad. Ahad dalam makna Allah maha tunggal dari segi perbuatannya. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kalau Allah berbuat, maka tidak diminta pertanggungjawaban, dan tidak akan ada yang bertanya, kenapa engkau berbuat begini ya Allah? Itu hak Allah. Tetapi kalau manusia yang berbuat, manusia akan diminta pertanggungjawaban. Allah maha tunggal dari segi ciptaannya dan juga perbuatannya. Dan terakhir, Allah itu ahad dari segi peribadatan. Dalam hal ibadah, Allah itu tidak mau diduakan. Allah itu menghendaki dari hambanya dari sifat ahad. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal dengan amalan saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak berbuat syirik terhadap sesuatu apapun. Ahada, wala yusyrik bi'ibadati rabbih abada. Ahada, tidak berbuat syirik dalam ibadahnya itu dengan sesuatu apapun. Allah menghendaki dari ibadah kita itu tunggal, hanya kepada Allah. Kalau ibadah kepada Allah iya, untuk si anu juga iya, Allah tidak mau. Allah iya, untuk si anu juga iya, Allah tidak mau. Makanya dia tunggal dari segi peribadatan. Apalagi yang tidak untuk Allah. Yang untuk Allah iya dan yang lain juga iya, Allah saja tidak mau. Apalagi yang tidak sama sekali untuk Allah. Maka itulah dalam artinya murni. Makanya surat ini namanya surat Al-Ikhlas, surat murni. Peribadatan yang murni, perbuatan yang murni, dari segi zat yang murni dan penciptaan yang murni. Tunggal. Nah, kita lanjutkan pagi ini dengan ayat kedua. Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. Kalau di terjemahan kita lihat artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Kata As-Samad terulang dalam Al-Quran sekali juga, yang mensifati sifatnya Allah. Kemarin kita juga sebutkan kata ahad yang mensifati Allah. Allah Maha Tunggal juga sekali dalam Al-Quran. Berarti memang Allah itu Maha Tunggal, karena kata ahadnya juga dalam Al-Quran juga tunggal, hanya satu.
Allahus Samad, Allah satu-satunya tempat meminta, juga satu kali dalam Al-Quran. Karena tempat meminta itu hanya siapa? Hanya Allah. Tidak ada tempat meminta pada yang lain. Tempat bergantung segala sesuatu. Secara bahasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, As-Samad itu berarti, ada dua arti di situ kata Samad. Allahus Samad. Yang pertama, batu licin. Ada batu ni sabana licin dan tak ada pori-porinya, lubangnya. Kalau ada batu licin kemudian ada bersobok berlubang cik seketik, tu tak jadi samad. Tapi ada batu kare padu ko dari dalam sampai keluar batu isinya. Ada je batu ko di dalamnya kosong. Model bola bulat tu. Tapi di dalam bola tu kosong. Ada udara, kosong isinya. As-Samad itu dari dalam sampai keluar tu padat isinya, batu saja. Dan tidak ada pori-porinya, tak ada lubang seketik pun. Artinya kama mancaliak licin batu gosadonya. Tidak ada porinya dan sangat licin. Saking licinnya batu ko, saking licinnya, tak jatuh debu jatuh, atau licin aja nyoru. Saking licinnya batu tadi tu, jatuh debu, jatuh balik ke bawah. Karena ke batu tu jatuh lagi balik. Dek saking licinnya batu tadi. Ada tak batu di dunia kau yang jatuh abu? Kekeliciannya dia batu tu. Tak ada dah. Nah, batu yang bulat, padat, tidak ada pori-porinya dan sangat licinnya, namanya dalam bahasa Arab As-Samad. Samad namanya. Apa dimaknai dengan sifat Allah? Yaitu kalau berlubang berarti dia membutuhkan sesuatu. Manusia ko berlubang tak badannya? Parui ko kalau tak diisinya boh. Berartinya butuh. Ada yang dibutuhkannya. Baik kebutuhan secara jasmani ataupun secara rohani, manusia ko butuh. Allah Subhanahu wa taala dia maha tidak butuh dengan apapun. Allah tu As-Samad. Itu yang tadi. Jangankan yang gadang-gadang, debu halus saja jatuh, kanai ke batu tadi jatuh balik. Saking licinnya. Allah sangat tidak butuh dengan awak. Allah sangat tidak butuh dengan makhluk. Ajan dikecian Allah tu perlu lo jawab ndak. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sianan ka beriman silakan beriman kepada Allah. Sianan ka kapialah aja. Di Allah baguna ndak. Awak beriman siana beruntung? Awak. Awak ndak mau beriman siana rugi? Awak. Ada pengaruhnya ke Allah? Oh ndak. Kini kau beriman awak sedunia no, bertambah kekuasaan Allah tu. Ndak. Kini kau durako awak sedunia no, ndak do ci Allah jadi dunia kau dan beriman ke Allah lai baranti Allah tu jadi Tuhan. Ndak. Allah tu As-Samad, tidak butuh dengan apapun. Nana butuh ko sia? Awak. Awak ko nan butuh. Karena Allah itu tidak membutuhkan apapun, maka makhluk awak sebagai manusia, maka Allah itulah tampik bagantuang awak segala sesuatu. Karena
Awak nan butuh, Allah tidak butuh. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Fatir juga disebutkan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian tu fuqara, ndak miskin. Allah kecana awak ko dah. Fuqara, orang fakir, dia teh miskin lo, susah hidup ni. Antumul, wahai manusia, ya ayuhan nas, ndak ayyuhalladzina amanu dah. Ya ayuhan nas, seluruhnya. Mau nan beriman, jangan ndak beriman, seluruh manusia go, antumul fuqara, kamu itu fakir kecil. Arti fakir Bapak Ibu, sagaro ndak punyo, arato ndak punyo, karajo ndak punyo, sagaro ndak do nan punyo. Kalian ndak do nan punyo apa-apa dah. Ilallah, kalian ko butuh kasih ka Allah. Wallahu huwal ghaniyu, Allah itu maha kaya. Kalau berharap kasih tentu nan pemilik langit dan bumi go sia Allah. Kalau inyo pemilik berarti orang kayonya tu. Iyo, Allah tu maha kaya. Langit je bumi nyo nan punyo, ananado di langit je nan di bumi nyo lo nan punyo. Nyo kamagihan kasihan nang kai dikehendakinya. Dia kau minta kasihan tentu kan mempunyai langit je bumi kau minta. Maka sangat salah secara tauhid meminta ndak kanan punya langit je bumi. Aku salah gadang. Meminta kasih si A go analah dinya. Inyo pun ndak inyo nan punya dah. Kalau kamu minta, kamu berharap ke yang memiliki langit dan bumi, awak pun tak ada punya apa-apa. Cuman sok-sok punya saja. Sok-sok kayu, sok-sok menjabat, sok-sok saja. Kau mati nak boleh dah. Mana awak punya di dunia? Kau cuba. Tak ada dah. Bahkan diri awak sendiri tak awak nan punya dah. Awak sendiri tak awak nan punya dah. Tu mah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke siapa? Ke Allah balik. Kau balik ke Allah, ya tak awak nan punya. Diri awak sendiri awak nan punya. Dan Allah tu maha kaya. Manusia tu fakir. Ada manusia konan kayo, Ustaz. Kalau ingin mengatakan manusia tu ghani, ada syaratnya. Syaratnya dikecian orang ko ghani, namanya si ghani, kayu. Kan Allah tu ghani, maha kaya. Syaratnya dikatakan orang tu adalah kaya, dia termasuk tidak membutuhkan apapun. Kini anggaplah wak bapitih sabana banyak pitih wak. Sambuh ndak terhitung. Apakah wak butuh? Apakah awak dikatakan orang kayo? Nya harus dites dulu nyo kayo atau tidak. Butuh ndak nyo jo orang lain? Itu dulu. Butuh ndak? Apa ibu punya pitih 100 miliar, enggak 100 miliar pitih kini ada rumah. Kini kolah kayo apa ibu je pitih 100 M tu. Diuji lu, butuh ndak je orang? Maksud butuh tu, kalau kembali lado, pai ke pasar aja tu di rumah sah. Tapas aja ke pasar. Minimal menyuruh orang pai balik, berarti butuh. Habis minyak auto tu perlu kata Pertamina, butuh pai ke Pertamina.
ingin jam rancak perlu pergi ke toko jam tu. Perlu berarti awak butuh je toko jam. Teragak makan lama ke mah? Butuh je restoran. Ingin baju rancak ke mah? Pergi ke mall sampai orang menjual pergi kau. Berarti awak butuh sesananya, berarti fakir awak. Fakir. Cuma beli baju butuh je orang. Ke makan butuh lo je orang. Beli sepatu butuh lo balik. Tak ada awak nan memiliki segala-galanya. Awak butuh saja. Ingin oto rancak butuh je pabrik oto. Berarti ada nakah nang kayu manusia? Tidak. Nang kayu tu hanya Allah. Bako Allah nang kayu, inyo nang punyo. Inyo pemiliknya dan inyo ndak butuh jo. Ndak butuh no jo ciptaannya. Kalau awak punya tu butuh ndak awak joto ke? Tu. Kalau Allah ndak butuh. Kemudian dalam ayat Al-Quran juga disebutkan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang bersyukur maka sebenarnya dia telah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Siapa yang bersyukurnya buat elok ke dirinya seorang. Kini awak ngecek ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Taat-taat awak ke Allah sudah sebagai tanda bersyukur tah. Untungnya untuk sia. Di nafsi untuk diri awak seorang. Wa man kafara barang siapa yang ingkar maka Allah itu maha kaya, maha ndak butuh. Keingkar wak Allah ndak butuh jawab. Taat wak Allah gih wak pahala. Macam jale-jale kalau taat wak Allah gih wak pahala. Kalau dosa berdosa buat jahit wak Allah gih dosa. Cuma ada untungnya dia Allah. Dek taat wak ndak. Dalam hadis qudsi, hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah bersumpah tidak akan menzalimi hambanya. Maka aku haramkan pula kezaliman itu atas kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian dalam keadaan telanjang, maka aku yang memberi pakaian kepada kalian. Maka dari itu mintalah pakaian kepadaku, maka aku akan beri pakaian untukmu. Wahai hambaku, kalian semua dalam keadaan lapar, maka aku yang memberi makan kalian. Maka mintalah makan kepadaku, maka aku akan beri makan kepada kalian. Wahai hambaku, kalian wahai hambaku, hidayah, petunjuk hanya ada di tangan Allah. Maka mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan beri hidayah kepadamu. Wahai hambaku, kalian senantiasa berbuat kezaliman, berbuat dosa siang dan malam, maka tidak ada yang bisa mengampuni segala dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku, maka aku akan berikan ampunan kepadamu. Wahai hambaku, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa menghindarkan,
Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang bisa menghindarkan dari mudarat kecuali kepada Allah. Maka manfaat dan mudarat semuanya adalah bergantung kepada Allah. Wahai hambaku, jika berkumpul seluruh makhluk dari jin dan manusia di suatu tempat, lalu mereka adalah orang yang paling taat di antara kalian. Seluruh jin dan manusia sejak awal penciptaan, sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, berkumpul di suatu tempat, dan mereka orang yang paling taat di antara kalian semuanya. You taat sadonya sejak Nabi Adam, maka itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Tak kau tambah dia. Wahai hambaku, jika berkumpul seluruh makhluk sejak awal, sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, berkumpul dan mereka orang paling durhaka di antara kalian. Bantu Fir'aun perangai di dunia aku sadonya. Sejak bila tu orang jadi Fir'aun ko? Sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, bantu Fir'aun orang ko sadonya. Itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Tak akan berkurang gitu. Wahai hambaku, jika berkumpul seluruh makhluk dari jin dan manusia dari awal sampai akhir zaman di suatu padang yang luas, lalu mereka meminta kepadaku, meminta sadonya sejak Nabi Adam sampai akhir zaman, minta setiap permintaannya Allah agih, setiap anu mintanya Allah agih, sampainya mengecek, dia nak ada nak kamu minta lah ya Allah, lebih sadono kecek. Seluruhnya Allah agih tu. Dan sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, berkumpulnya memintanya ke Allah. Allah agih kanda orang ko sadonya. Ana mintanya dia agihnya dia Allah. Tidak akan berkurang kekayaanku sedikit pun, kecuali hanya seperti dimasukkan jarum ke dalam laui, angkek jarum tu balik, bara nanusak ai laui tu, bara usak no laui tu, dak usak namun tu, sagadang tu lain celupkan jarum, angkek balik, bara usak no kon. Berarti tidak berkurang kekayaan Allah sedikit pun. Yuk kayu Allah tu yo. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan datang kepadaku, dan aku akan minta pertanggungjawaban atas perbuatan kalian kepada Allah. Aku akan minta pertanggungjawaban atas perbuatan kalian. Maka barang siapa yang mendapati dirinya dalam kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapati dirinya dalam keburukan, maka janganlah dia menyalahkan siapapun kecuali menyalahkan dirinya sendiri. Itu hadis qudsi. Segala sesuatunya dari Allah. Hidayah dari Allah, ampunan dari Allah, rezeki dari siapa? Dari Allah, sado-sadonya dari Allah. Bako wak bagantuang dak ke Allah, akulah kesyirikan. Bako ndak ke Allah wak meminta. Nak menciptakan langit dan bumi sia Allah. Nak menciptakan awak sia Allah. Nama gih rasaki awak sia Allah. Nama hidupan awak sia Allah. Nama matian awak sia Allah. Bako ndak ke Allah wak meminta, sedangkan segala-galanya ada di tangan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maku kesyirikan ketika ada seorang hamba meminta ndak ke Allah, Allah berang bana. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya padamu kami minta pertolongan. Ada masalah hidup Bapak Ibu, jangan kanan lain-lain je lain. Kasih ke Allah salah. Ujung dari segala harapan tu Allah. Makanya arti kedua dari As-Samad itu adalah puncak dari segala pengharapan. Kalau tadi arti dari As-Samad itu adalah batu licin yang padu, tak ada pori-porinya. Artinya Allah tidak butuh dengan siapapun. Dan Allah tu yang kedua, As-Samad artinya adalah tempat bergantung segala harapan. Maka dalam salah satu terjemah artinya Allahus Samad, Allah bertempat bergantung segala sesuatu. Puncaknya Allah. Awak yo lagi minta tolong korang lagi. Tapi ada masuk-masuknya Bapak Ibu. Ndak ada tampik baruk ke manusia ko le. Ada masukno, mo yakin Bapak Ibu pernah marasuan agak sekali dua kali duit kah? Ndak ada tampik nang ka diarok le. Diaroan laki no citu lo parangai no. Diaroan don sana nyola sibuk jadi keluarga no. Diaroan ranggai citu lo keadaannya lala sakit-sakit lo. Kan nak tahu kama ngadu lai bah. Ndak tahu kama ngecek le belah buntu. Lah buntu. Balah kakak lai bah. Balah kacaro lai gua. Ka manusia didatangi ndak ada nan surang pun namuh menolong. Dengan berbagai macam alasan. Pernah ndak agak sakali di wak meretu. Ndak tentu kama minta tolong lai dah. Pernah ndak mado itu agak minimal agak sekali dalam hidup. Kalau pernah itu terjadi, ndak tentu kama minta tolong, ndak tentu lo baca rono lai dah. Hilang akarnya, la buntu akar go bala caronyo. Maka balianlah itu ka Allah. Allah tu tempat bergantung, puncak dari segala sesuatu. Para nabi dahulu babusau, ya busau. Ada lo masuk no usaha ko ndak tentu alai sudah tu habis. Maka para nabi ko bergantung kasih ke Allah. Nabi lah berusaha ketika hijrah. Bagaimana beliau pergi bertinji kaki gua 9 kilo berjalan dari rumah beliau sampai ke Gua Sur. 9 kilo bertinji. Naik batih dia tu. Batu tujuannya tu biar ndak nampak di orang Quraisy. Beliau pergi melarikan diri ke Madinah tu. Pergi hijrah tu. Jo Abu Bakar bertinji. Labu Saula beliau berlari arah hijrah ko ndak sama sarah jo Madinah. Madinah kan Gua Sur kasinan. Beliau berlari berlawanan arah. Tujuan yo biajan tetangkok di orang nama ngajak. Kan busau leo tu. Busau larinya ke arah nan lain. Busau lo berjalan bertinji. Kemudian sampai jajak beliau jalan bertinji. Kau takut jo beko kah? Kau tahu orang jajak jalan kah? Kau na di padang pasir. Bagabaluan lo di anak Abu Bakar. Atau mengobaluan kambiang lebih kurang 200 hiku banyak kambiangnya. Bagabaluan dijajak-jajak sampai Abu Bakar jo Nabi berjalan tu. Diinjak-injaknya di kambiang 200 hiku. Kira-kira lebih jajaknya. Lebih. Nampak lah. Dikajarnya orang Quraisy ke arah Madinah. Penuhnya tak sebut ya Nabi tak ada lari kan. Dicari arah lain tak bersebut jajak gaya dah. Tak ada sebut jajak. Rupanya dipakai orang Quraisy ko yang ahli orang Quraisy ko nyo punya ahli jejak lo. Kalau kini namanya anjing pelacak. Tapi di Arab tak ada anjing pelacak. Tak ada anjing di sini. Tu balai. Orang di sini punya keahlian dari baun.
penciuman ada orang Quraisy kah dari penciumannya tahu dari marahnya. Nabi ko baunya kan khas, Nabi ko harum bon. Nya punya indera penciuman yang bagus. Iku arah angin dari mana keceknya. Angin dari sini nah. Berarti di sini posisinya. Kesan tiang nada. Dari bau di sini. Apa ibu mencari yang boleh bisa aja bau nama. Tibu angin kah? Kau bau Salahuddin kah dari sini narah kah? Nah, kalau bau nawak bau busuknya. Kalau tak bau di orang buat dek busuknya. Kalau Nabi kan beliau harum. Peluh beliau saja harum. Paluah beliau saja harum. Awak jangan cuba lo paluh awak tu harum. Jalan. Nabi harum. Labu sawon lah tu. Dapik je orang Quraisy tu beliau. Sampai je orang Quraisy tu di Gua Sur dah. Asko bau nah je. Dapik apa ibu? Sampai orang ku ke Gua Sur. Abu Bakar lah menangisnya dalam gua tu. Ya Rasulullah, mancigo salah orang tu seketik ke dalam gua, kau tampak wak sekali. Kerana guanya ketik nak gadang. Bisa duduk berdua orang saja, tak gadang-gadang. Mancigo lah orang tu mencagu asa kepalona sekecik nampak wak siko yang menangis Abu Bakar. Yang dipikirnya sia keselamatan Nabi. Au saulai cuba. Nak dosa boleh. Untuk menukarah biar tak tahu orang jalan arah wak lah cuba. Tu mah paynyok Madinah kan Gua Sur kasinan dari cuba. Biar tak nampak diorang jajak wak tu mah lah tinggi berjalan 9 kilo sakit tu. Cobalah jalan dari Surokamba ke Wai Batinji. Kau nak banayak batih tu. Berjalan lo kambiang 200 kuah mailangan jajak. Lah bau sawo sekuat mungkin. Tapi dapik je orang baru baka kalai. Allahus Samad. Allahus Samad. Allah satu-satunya tempat yo ka Allah sebagai tuang kini le. Mah segala usaha lah dipabuat. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cik Nabi ke Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih engkau Abu Bakar. Inna Allah ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah pasti tolong awak. Inna Allah ma'ana, Allah pasti tolong. Ya tak ada akal usahalah depa buat, segarulah depa buat. Tak ada leh. Akhirnya datang pertolongan Allah. Kalau awak bergantung ke Allah, Allah datangkan pertolongan. Atau Allah kirim burung merpati, ambil sarang na sini. Allah kirim laba-laba, buat nolo sarang sini. Ketika Abu Jahal lah kapai ke dalam gua, ditunjuk dalam tu aja. Baunya dari sini nah, diturutnya dari Abu Jahal. Nampaklah dia Abu Jahal ko dari jarak beberapa meter dari gua tu. Ada sarang laba-laba. Dia Abu Jahal ko ahli logika. Nah logika ke. Tidak mungkin dia ada di dalam. Karena sarang laba-labanya elok jur. Kalau ada orang masuk sarang itu lah rusak. Kan logika. Maka kalahlah ahli logika dengan ahli iman. Abu Bakar ya Nabi ahli iman memperbuat sesuatu karena keyakinan kepada Allah. Kalau juaka kalah. Di situ tidak main akal. Yang main apa? Iman. Maka apa ibu yang dirahmati Allah, kadang akak aku lah buntu no. Aja di pasuan jo akak tu setereh beko. Di pasuan jo akak wa. Insyaallah di paso jo setereh ujung. Kalau ndak mau amuah akak ko dibawa bayo lah, ndak tentu lo di akak ko lah.
lama bana lu akau you dah tentu dia mau jalan le doh kecil akau tu nah. Ambil sajadah, ambil ulu, ambil sajadah, solat 2 rakaat, angkat tangan. Angkat tangan. Ketika ndak do jalan lain lah yang angkat tangan ke Allah. Tu caranya Pak Ibu. Kalaulah meritubah, Allah pasti tolong. Apalagi wak berdoa sesuai hadis petang dijanjikan Allah dalam hadis melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh barang siapa yang berdoa, Allahumma inni asyhadu an la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barang siapa yang berdoa dengan ini, awal doanya dibukanya jiko sekandaknya pasti Allah kabulkan. Angkat tangan doh. Allahumma inni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad. Tampik bagantuang segala sesuatu. Allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebutlah. Sana dimintanya sudah tu ke Nabi, Allah kabulkan. Ketika ndak doa lain, ndak do tampik maruk segala sesuatu kecuali hanya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu doa cek ketika sadiah. Sadiah tak tahu lah bermuara pada kesedihan. Mungkin perangai istri, mungkin perangai laki surah salat indak je namu. Laki wa ingin je na elok nya perangainya citu je. Atau anak lai ajai, lai tunjuai, lai sekolah, tak tahu wak lai balah carun mendidik anak kau. Kadang-kadang menangis nak mendoa tu, indah je anak kau lah doh. Baliklah bergantung ke Allah balik. Doanya diajarkan dek Nabi ketika kesedihan. Tak tentu salah sadiah bana hati kau. Kamalah kau mengadu, sampai mengadu hati kau. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmat engkau senang buaruan kini gono ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan engkau tinggal nambo ya Allah. Jangan engkau tinggal nambo surang ya Allah. Jangan engkau padia nambo dalam mausawan koko surang ya Allah. Jangan engkau padia nambo surang ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah. Wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, pailoilah keadaan nambo go sadono ya Allah. Pailoi keadaan ko ya Allah. Keadaan kini lah sabana parah. Pailoilah keadaan ko sampai rancaknya Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada tempat, tidak ada ilah yang disembah, yang ditaati, yang dicintai dan yang ditakuti dan tampik meminta kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Nangis doa tu. Bagaimana nangis? Ya Allah, Allahumma rahmataka arju ya Allah. Rahmat Engkau senang kambuarok kini gonyo ya Allah. Allah satu-satunya tempat bergantung. Kadang ada wak dihadapkan, sekali-kali je itu apa ibu. Tak tentu akal balah caranya ambil ulua, ambil sajadah, salat 2 rakaat, angkat tangan ke Allah. Itu caranya. Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan kita. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.